Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tri Octavianisi, student of Majesakti University. Di video kali ini kita akan menganalisis sebuah produk untuk mata kuliah pemasaran dan promosi oleh dosen pengampu Ibu Nadia Rista, SPD MPD. Kita mulai dari produknya dulu, yaitu saya di sini memilih produk Pepsodent atau pasta gigi yang sudah sangat terkenal di mana-mana. Yaitu Pepsodent adalah salah satu merek pasta dan sikat gigi dari Unilever. Pepsodent adalah merek pasta gigi yang tertua di Indonesia. Pepsodent pertama kali diluncurkan di Inggris pada dekade 1920-an dan menyebar ke negara atau negeri-negeri jajahannya, termasuk Hindia Belanda atau Indonesia, Malaya atau Malaysia, dan Temasek atau Singapura. Pepsodent adalah salah satu produk yang cukup terkenal pada masa penjajahan ketika Unilever memasuki pasar Indonesia pada era penjajahan tersebut. Selanjutnya ke segmentasi pasar, yaitu segmenting pada produk Pepsodent tentunya sudah sangat luas, sehingga dengan begitu nama Pepsodent menjadi pilihan pertama yang melintas di benak hampir seluruh masyarakat di Indonesia. Target pasar produk Pepsodent adalah konsumen di semua usia, baik mulai anak-anak sampai dewasa. Rasa yang biasanya disukai oleh anak-anak dan mengandung min yang lebih sedikit. Untuk produk anak-anak antara lain itu ada Kids, gigi susu strawberry, dan gigi susu orange. Sedangkan untuk yang dewasa itu lebih banyak variasinya, yaitu Complete 12, Complete Care, Herbal, Sensitive Whitening, White, dan Pepsodent White Now. Untuk dewasa, setiap jenis produk memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa Pepsodent ingin memenuhi kebutuhan konsumen di setiap masalah gigi yang berbeda-beda. Pepsodent juga digunakan untuk semua jenis kelamin. Selanjutnya ada targeting atau target pasar, yaitu persoalan bagaimana memilih, menyeleksi, dan menjangkau pasar tersebut. Ini adalah tahap selanjutnya dari analisis segmentasi. Targeting merupakan proses mengevaluasi segmen dan memusatkan upaya pemasaran pada negara, kawasan, atau kelompok yang memiliki potensi signifikan untuk beraksi secara positif terhadap suatu pemasaran dan perusahaan. Proses targeting ini mencerminkan kenyataan bahwa perusahaan harus mengidentifikasi pelanggan yang dapat diakses dan dilayani secara efektif dan efisien. Targeting pada Pepsodent ini ada 2 digit angka pertumbuhan, meskipun timbul persaingan ketat di kategori utama yaitu pasta gigi. Secara keseluruhan tumbuh 11,2%. Kategori produk kami termasuk sukses dalam penjualannya, yaitu memiliki keuntungan atau laba bersih sedikit di bawah tahun-tahun sebelumnya. Selisih nilai tukar mata uang asing, yaitu keuntungannya sekitar 8 miliar di tahun 2005 dan 34 miliar di tahun 2004 dengan pergerakan sebesar 26 miliar rupiah. Tahun ini per saham mencapai 189 per saham. Next slide ada posisi pasar dan merek. Strategi positioning sebagai dasar dari strategi pemasaran dan menjadi dasar yang populer dari pengembangan sebagai strategi kreatif. Gagasan umum dari positioning adalah menempatkan sebuah produk untuk mendapatkan posisi yang baik dalam benak konsumen. Merek yang telah memiliki posisi mapan dalam benak akan menjadi faktor pengaruh yang kuat pada saat konsumen memerlukan solusi. Pepsodent sudah menjadi sebutan untuk semua odol kalau kalian tahu. Pepsodent telah menjadi market leader dan menguasai pangsa pasar untuk produk pasta gigi. Saat ini, produk Pepsodent memiliki bermacam-macam varian, yaitu ada klasik, herbal, whitening, dan yang tadi sudah kita sebutkan. Pepsodent yang dulu juga membangun positioning statement seperti gigi putih. Saat ini telah berhasil melakukan
repositioning dengan perlindungan gusi dan perlindungan gigi berlubang. Perubahan ini juga bukan semata-mata karena kata yang diubah, hanya kata yang ubah, namun perusahaan telah memikirkan perubahan kuantitatif, target pasar, dan segmen pasar yang dibidik. Tentu ketika seorang mencapai usia tua dengan gigi berlubang sangatlah tidak nyaman, sehingga Pepsodent lah yang menjadi jawabannya. Kita ke penetapan harga pada produk Pepsodent, yaitu produk pasta gigi Pepsodent ini menawarkan manfaat yang lengkap dengan harga yang tentunya terjangkau. Konsumen diberikan pilihan untuk mendapat nikmat manfaat dari varian produk Pepsodent yang banyak itu dengan harga rendah. Dengan demikian, strategi penetapan harga yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia pada produk pasta gigi adalah ekonomi strategi, di mana harga yang ditawarkan sebanding dengan kualitas yang didapat oleh konsumen yang rendah atau yang terjangkau. Ada beberapa jenis pasta gigi Pepsodent yang lebih sedikit harganya lebih mahal karena varian tersebut memang diperuntukkan untuk kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus terhadap ada beberapa jenis pasta gigi Pepsodent yang sedikit lebih tinggi harganya karena varian tersebut memang diperuntukkan untuk kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus terhadap perawatan giginya, yaitu produk Pepsodent itu berkisar dari harga 3.000 sampai 17.600. Selanjutnya ada kemasan dan desain produk. Sangat berperan penting untuk menentukan keberhasilan suatu produk, terutama pasta gigi Pepsodent ini. Perusahaan melakukan inovasi dan merespon fenomena dan kebudayaan di sekitar Indonesia. Salah satunya adalah batik. Hal yang menarik untuk diangkat menjadi sebuah penelitian adalah pendekatan pada kemasan pasta gigi Pepsodent tersebut. Peneliti merasa penting karena motif barang yang digunakan adalah sebagai motif yang khusus dan hanya digunakan oleh raja atau dalam hal yang di luar kemasan. Oleh karenanya, menurut para peneliti, hal ini adalah sebagai sebuah bentuk visual tradisional yang diterapkan dan digunakan sebagai media komunikasi visual melalui desain kemasan. Nah, untuk strategi pemasaran dan promosi, ini memasarkan produknya. Pepsodent memasarkan produknya melalui media elektronik atau media cetak yang bisa dibilang menarik. Dengan media elektronik itu contohnya melalui media periklanan. Pepsodent juga memasarkan produknya melalui media-media cetak seperti billboard atau majalah. Salah satu contohnya, Pepsodent memperkenalkan produknya melalui event-event yang mereka buat seperti Senyum Pepsodent, yaitu memperkenalkan produknya secara langsung dengan memberikan pengetahuan tentang manfaat bersikat gigi. Seperti zaman dahulu kita bisa datang ke sekolah-sekolah untuk demo menyikat gigi. Kemudian melalui event inilah Pepsodent dapat merebut hati masyarakat agar masyarakat menggunakan produk tersebut. Terus dengan event ini Pepsodent memberikan sikat gigi dan pasta gigi gratis kepada pesertanya. Ini juga salah satu contoh untuk mendapatkan hati konsumen. Oke, untuk perindustriannya, industri pasta gigi di Indonesia berkembang sangatlah pesat dalam 3 tahun terakhir seiring dengan perkembangannya jumlah penduduk, daya beli masyarakat yang meningkat, dan kesadaran akan perawatan gigi yang meningkat. Menurut dari data Kementerian Perindustrian, kapasitas industri pasta gigi mengalami perkembangan cukup pesat dalam 3 tahun terakhir hingga tahun 2010 lalu. Kapasitas produksi pada tahun 2007 masih sebesar 50.000 ton per tahun. Kapasitas ini tumbuh hingga menjadi 92.000 ton per tahun pada tahun 2010 yang lalu. Di slide yang terakhir ada kepuasan atau evaluasi, yaitu pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen dibuktikan dari hasil pengujian dari
data analisis yang menunjukkan bahwa kepuasan konsumen berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen produk pasta gigi Pepsodent di wilayah perkotaan. Di sini contohnya adalah Jember. Sebagian besar konsumen menyatakan setuju. Hal ini berarti produk pasta gigi Pepsodent merupakan merek pasta gigi yang cocok dan sesuai dengan apa keinginan dan kebutuhan konsumen, sehingga konsumen selalu menggunakannya sehari-hari. Dengan begitu, konsumen akan tertarik untuk menggunakan dan membeli kembali. Hasil dari penyebaran kuesioner kepada responden juga memperkuat hasil dari penelitian ini, di mana responden menyatakan bahwa menurut mereka produk pasta gigi Pepsodent ini memiliki kualitas yang sangat baik, mampu meredakan nyilu pada gigi sensitif dengan cukup singkat, dengan waktu yang sangat cepat, memutihkan gigi, dan juga membuat napas menjadi lebih segar. Selain itu, tersedianya berbagai jenis atau macam varian produk maupun berbagai ukuran kemasan membuat responden merasa sangat puas dan mengkonsumsi produk pasta gigi Pepsodent ini dan memilih untuk selalu menggunakan produk ini sebagai kebutuhan sehari-hari. Cukup sekian presentasi dan yang bisa saya jelaskan pada video kali ini tentang analisis dari produk Pepsodent. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.